Top FM. More music variety. Top. Kan salah satu siswa dari Bu Inayah juga ya Bu ya. Alhamdulillah suaranya sopan sekali di telinga ya. Terima kasih Indri untuk suara indahnya ya. Semoga bisa bisa meredamkan amarah orang-orang yang mungkin lagi emosi gitu ya sore-sore, terus dengerin suara Indri di Top FM terus jadi ya udahlah sabar gitu, Masya Allah. Oke, kita kembali lagi untuk membahas kali ini berarti kita masih membahas mengenai makna dan juga amalan 17 Ramadan ya Bu ya, atau nuzulul Quran gitu. Jadi sudah fix ya Bu, 17 Ramadan ini merupakan nuzulul Quran ya. Insya Allah sudah. Oke deh, temennya mungkin kalau misalkan tadi ya ada yang bertanya kemudian belum sampai tanyakan gitu, di chat lagi aja ya, karena sorry banget karena saking banyaknya jadi tenggelam. Jadi di chat lagi aja gitu ya biar chatnya naik. Oke Ibu, selanjutnya nih ada yang sudah masuk juga. Selamat sore Sabet, halo selamat sore juga. DJ Sabet mau minta motivasi dong dari Ibu Ustazah. Kira-kira gimana sih caranya supaya kita semua semangat beribadah? Terima kasih untuk lagunya dari Opik, Marhaban Tiba. Oke, nanti diputerin ya. Silakan Bu, mungkin mau menjawab dulu. Untuk motivasi untuk semangat beribadah. Kalau kita lihat di Al-Quran banyak di antaranya untuk bangun malam itu surat Al-Isra jelas ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kemudian ada surat Al-Muzammil ya, yang ya ayyuhal muzammil itu sampai berapa ayat. Kemudian kan itu kaitannya dengan sholat sunnah tahajud ya, bangun malam. Banyak ayat-ayat yang menyindir kita untuk selalu jaga di malam hari gitu ya. Itu dari ayat. Kemudian kalau dari hadis Nabi itu kita lihat ada hadis Nabi yang mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa ya mal'unun. Ya, jadi barang siapa yang hari ini ternyata sama dengan hari kemarin, itu sangat merugi. Kemudian hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu berarti terlaknat gitu ya. Lebih rugi lagi. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang pada hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu bisa jadi motivasi, bisa menjadi motivasi. Atau dari ayat Al-Quran banyak lagi bahwa ya ad-duha itu kan ada, bahwa akhirat itu lebih utama ya, lebih baik ya, kehidupan akhirat itu lebih utama atau lebih baik dari kehidupan dunia. Kemudian hadis Nabi juga ada yang kun fid dunya ka'annaka gharib ya, jadi hiduplah di dunia ini seperti pengembara. Nah kalau pengembara kan pasti pulang. Nah, jadi kita harus ya punya persiapan ya orang pengembara gimana lah. Jadi hadis Nabi kemudian ayat-ayat Quran banyak yang menjadi pendorong kita untuk selalu jadi gradasinya ibadah itu tidak dinamis, tidak turun naik tapi dinamis gitu ya. Itu biasa. Tapi kita harapkan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi kalau kemarin itu sholat duhanya hanya 2 rakaat ya ditambahlah, dilipatin ya Bu ya seenggaknya. Karena ini bulan yang bagus, jadi ditambah jadi 4 apa jadi 6 gitu ya. Oke. Itu kan motivasi ya. Ini mumpung bulan Ramadan, bulan yang baik, kita tambah ya ibadahnya, kita tambahi ya sholat duhanya kita tambah menjadi yang biasanya hanya 2 rakaat jadi 6 rakaat atau 8 rakaat ya. Jadi, memang sholat duha sendiri itu di kitab Nihayatul Zain itu afdolnya adalah 8 rakaat Mbak. Jadi bukannya 12 tapi 8 rakaat. Afdolnya. Ibu juga baru ngaji kemarin itu, ternyata yang afdolnya adalah 8 rakaat. Ya, jadi kalau ibu lagi nggak malas, ya, keluar nih. Usahakan ya. Usahakan untuk 8 rakaat, karena kan kalau 8 kan mudah gitu ya. Artinya tidak terlalu capek. Tidak memberatkan ya Bu ya. Atau tidak, kalau misalkan udah dilaksan itu nggak bikin orang yang kayak kayak menyesal. Kadang kan
jadi capek gitu ya Bu ya. Jadi yang sedang-sedang saja mungkin ya Bu ya. Dan perlu diingat bahwa jadi gini, kita baca surat Al-Waqiah supaya rezekinya banyak. Itu diusahakan itu poin yang kesekiannya. Tapi yang utamanya kita adalah tilawah Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti tadi kan perbanyak membaca Al-Quran ya, untuk memperoleh keberkahan dari Allah. Itu niatnya seperti itu dulu. Niat utamanya ada kita ibadah. Jangan adapun nanti rezekinya lancar, itu kan berarti efek mungkin ya, efeknya jangan jadi sandaran utama. Ya, jadi gitu. Seharusnya bagi seorang muslimah itu ibadah itu begitu, saya sholat duha kok udah 12 rakaat tapi kok rezeki saya masih seret, masih segini aja. Jangan begitu. Karena kan kita ibadah sholat duha itu ya kita niatnya kan untuk Allah ya, jangan karena rezeki. Jadi kalau kita sholatnya karena rezeki nanti malah nggak dapet. Malah Allahnya bilang, loh kamu kan pengennya bukan pengen aku tapi pengennya ini, aku nggak ngasih gimana kan gitu ya. Iya benar. Seperti itu. Ibadah itu melaksanakan ibadah itu landasannya iman, kemudian karena Allah. Jadi lillahi ta'alanya itu lebih utama. Nanti yang lainnya itu kita hanya sebagai motivasi ekstrinsik aja ya. Jadi sekedar untuk penyemangat bahwa saya nanti seperti ini, tapi yang jelas itu kita karena Allah ya. Ya. Oke, jadi untuk temannya yang tadi bertanya ya, itu bisa dicoba untuk beberapa tips dari Bu Inayah. Dan tadi salah satunya juga pas di segmen sebelumnya kan Bu Inayah juga bercerita ya tentang beliau yang selalu membeli Quran baru ya Bu ya, meskipun isinya sebenarnya sama ya Bu ya, tapi karena covernya beda mungkin atau kertasnya beda sehingga enak dibaca, jadinya tuh kayak menarik, termotivasi ya Bu ya untuk menyelesaikan satu persatu. Dulu, nah mungkin sekarang udah enggak. Sekarang enggak. Oke, kalau sekarang mungkin udah nyaman ya Bu ya, sudah menemukan Quran yang paling enak dibaca mungkin ya. Nah untuk Erni nih ya yang tadi bertanya, mungkin nanti bisa dicoba gitu. Misalkan mau lebih giat lagi membaca Al-Quran, mungkin bisa mengganti Al-Qurannya dengan yang lebih bagus gitu ya. Kemudian kayak misalkan mungkin kalau misalkan Erni sudah bekerja gitu, bisa lah Erni misalkan punya target setiap sebulan sekali gitu ngasih makan orang di jalanan atau apa, pokoknya dibikin challenge ya Bu ya supaya menarik. Kalau Ibu pernah nggak sih Bu kayak men-challenge anak Ibu, misalkan tadi kan Al-Quran sudah ya Bu ya, tapi dalam hal ibadah yang lain gitu? Dalam ibadah yang lain sudah sih, cuma kan tidak kelihatan karena itu kan sekedar lisan ya. Kalau Quran kan siapa yang Ibu berjanji nih hari ini 1 bulan berikutnya hatam 30 juz, lapor ke Ibu kasih hadiah Al-Quran. Jelaskan merekanya, Bu saya maaf ya Bu ya, saya mau cerita, saya sudah selesai baca Al-Qurannya sudah 30 juz 1 bulan selesai. Oh bagus. Nah tapi kalau saya nyuruh, umpamanya Ibu nyuruh sholat duha, kamu ini kan nggak bisa, anak kan mungkin lapor gitu ya. Atau paling tidak kita lihat di musola, oh mereka sedang sholat duha. Karena kan kadang-kadang banyak siswa-siswiman itu pada saat jam kosong atau pada saat istirahat itu sholat. Kok kamu nggak jajan? Apa kamu kok ada di musola Mbak? Jam kosong Bu, mumpung tugasnya sudah selesai, saya sholat dulu. Bagus. Atau kok kamu nggak jajan? Enggak Bu, saya bawa bekal atau saya puasa jadi sholat. Kadang-kadang tahunya dari situ. Itu untuk sholat. Tapi kalau untuk Al-Quran tuh dulu udah beberapa tahun yang lalu itu seperti itu. Tapi kalau untuk yang sekarang Ibu belum lagi buat seperti itu, belum. Oke, jadi itu salah satu acara untuk mendidik ya Bu ya, sesuai dengan ajaran Islami gitu ya Bu. Nah kalau misalkan kita mengaitkan dengan pendidikan dan juga Quran kayak gitu ya Bu ya, kira-kira ada nggak sih pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Quran nih Bu? Atau mungkin kita nggak usah sekolah ya Bu ya, tapi yang paling relate aja dengan kehidupan sehari-hari, kayak misalkan mungkin ada pasangan muda gitu ya yang udah punya anak begitu, mungkin kan mereka masih bingung nih Bu dengan cara memilih mendidik anak gitu, apalagi sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di Al-Quran seperti itu. Maksudnya dididik sendiri? Mendidik ala-ala nilai, pokoknya mendidik dengan nilai-nilai Qurani begitu. Jadi dengan nilai-nilai Islam yang ada di Quran.
teruntuk pasangan muda-mudi yang mungkin lagi bingung cara mendidik anak gitu. Oh ya. Kalau memang lihat ke personalnya dulu, sekiranya personalnya itu calon ayah dan calon ibunya itu ilmu agamanya sudah kuat, ya berarti kan tinggal mereka berdua tinggal memadukan atau tinggal sharing ya, atau sharing diskusi bagaimana caranya. Tapi kalau tidak bisa pemahaman agamanya kurang dan ingin mendidiknya dengan Al-Qur'an Islami, ya berarti harus rajin datang ke kajian-kajian ya, ke pengajian gitulah, paling mudahnya ke pengajian. Karena kan hadis Nabi itu mengatakan kun aliman, jadilah orang yang pandai, au muta'aliman atau orang pembelajar, au muhibban, au mustami'an, menjadi pendengar. Kemudian tidak bisa jadi pendengar, muhibban, menjadi pecinta ilmu. Wala takun homisan, yang jadi yang kelima. Jadi kita itu disuruh menjadi orang itu kalau tidak pinter, tidak ngajar, ya belajar. Kalau tidak bisa belajar, malu, ya jadi mendengarkan lewat radio. Salah satu contohnya. Nanti atau setel YouTube, ya, kan sama saja ya, dari radio ke YouTube gitu ya. Iya. Nonton YouTube atau gimana, pokoknya menjadi pendengar. Nah, tidak jadi pendengar, paling tidak mencintai orang-orang yang berilmu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang kelima. Orang kelima itu bukan pintar enggak, belajar enggak, pecinta ilmu enggak, pendengar juga enggak. Nah, itu jadi itu sarana kita untuk mendidik anak atau menjadi diri kita muslim yang sesungguhnya ya. Itu mendidik anak juga sama. Jadi kalau kita dengan belajar sudah, kan tinggal dipraktekkan. Tapi kalau kita tidak belajar, mau mendidik anak ya hasilnya tidak bisa diketahui ya. Kecuali merekanya memang sudah pandai, ya sudah pintar, artinya sudah mumpuni dalam ilmu agama, berarti dididik dengan sesuai dengan Al-Qur'an, masih ya mungkin langsung bisa diterapkan ya. Mungkin seperti contohnya ya para ulama ya dengan keluarganya, mungkin malah ulama juga mengirim anak-anaknya kan ke luar pondoknya gitu ya. Ya gitu. Jadi usahanya seperti itu. Dengan motivasinya itu tadi ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kelima ya. Kita menjadi pengajar, menjadi pembelajar atau pendengar atau menjadi pecinta ilmu. Jangan sampai menjadi orang yang kelima. Itu motivasinya seperti itu. Tuh ya, semoga jawaban dari narasumber tadi bisa dipakai ya untuk Mbak Erni ya. Dan semoga puas juga dengan jawabannya begitu. Nah, kemudian Ibu, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir di sesi kali ini ya Bu ya. Sebelumnya nanti jeda iklan, terus nanti kita mulai lagi gitu ya Bu ya. Ini ada dari hamba Allah karena nggak menyebutkan namanya ya. Ibu, ketika hari itu pahala dilipat gandakan, apakah jika kita berbuat dosa maka dosa kita juga akan dilipat gandakan? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali sebenarnya ya. Ini hampir nggak terfikirkan loh oleh banyak orang. Oke, monggo Ibu. Seingat Ibu, setahu Ibu yang Ibu baca itu, yang dilipat gandakan itu kebaikan, ya, kebaikan. Malah kalau keburukan itu, kejahatan itu tidak langsung ditulis, ya. Hadisnya seperti itu. Jadi umpamanya Mbak Elizabeth melaksanakan kebaikan, itu langsung ditulis sama Allah. Baru kerentek saja. Aku nanti habis ini setelah siaran saya mau belanja ke Alfamart, mau ngasih makan dengan 10 bungkus sari roti ini ke orang di jalan. Nah, itu baru kerentek saja itu sudah ditulis. Sudah ditulis satu kebaikan. Kalau dilaksanakan jadi mungkin 10 atau mungkin jadi 100 kebaikan. Tetapi kalau Mbak Elizabeth umpamanya aku kok nggak suka banget ya sama orang itu di depan. Nah, terus saya nanti kalau pulang mau tak giniin. Itu belum. Kalau sudah melaksanakan baru ditulis satu keburukan. Nah, itu salah satu cara. Mungkin gambarannya berarti kalau pahala kebaikan dilipat gandakan, tapi kalau dosa mungkin ditangguhkan dulu apakah dia melaksanakan apa tidak. Kalau toh sampai melaksanakan, mungkin baru ditulisnya, mungkin dilihat mungkin derajat
kejahatannya. Iya, dilihat separah apa mudorotnya gitu ya, Bu ya. Oke. Jadi Mudaratnya 100% apa 200%? jadi memang kalau misalkan kita menakar pahala banyak enggaknya itu nggak bisa ya, Bu ya, karena itu urusan makhluk Allah dan juga Allah gitu ya, bukan urusan kita. Yang jelas kalau kita makan tadi yang misalkan pahala digandakan itu memang sudah ada di dalam Al-Qur'an gitu ya, Bu ya. Oke, itu dia ya untuk sesi kita di sore hari ini. Berarti sebelum menjelang sesi terakhir nanti ya. Nanti kita akan ada closing statement dan juga ada kembali lagi mungkin ya satu performer terakhir juga dari Mbak Indri. Tapi sebelumnya untuk Tomania tetap stay tune di 95.1 karena kita masih akan ada sesi terakhir. Dan sahabat puterin dulu yang tadi sudah request ya Kakak Erni, tadi lagunya bukan Marhaban Tiba tapi Ramadan Tiba ya. Kayaknya banyak yang ikut latah ya. Ya udah sahabat puterin aja dulu ya, langsung ini dia Ramadan Tiba kita semua. Dan temannya ya, kali ini kita sudah memasuki sesi penghujung akhir ya. Di akhir penghujung di akhir penghujung untuk talkshow hari ini. Dan jangan lupa tetap saksikan ya setiap Senin sampai Jumat seperti biasa di jam 3:30 sampai dengan jam 5 sore. Tapi spesial untuk besok karena besok hari terakhir ya. Besok kita mulai stay ataupun on air kita kira-kira jam 1 ya. Karena selain nanti ada pemateri yang keren sekali ya, nanti kita juga akan sepertinya ada bagi-bagi sesuatu begitu ya. Pokoknya Top Mania tungguin aja besok ya. Oke deh, karena ini sudah sesi terakhir ya, mungkin untuk Ibu Inaya selaku narasumber bisa memberikan closing statement terkait materi kita di sore hari ini, mengenal makna dan amalan malam 17 Ramadan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Elizabeth. Sebelumnya saya mohon maaf selaku pribadi barangkali banyak salah, yang jelas banyak sekali kesalahan. Apabila banyak kesalahan berarti itu dari pribadi saya yang masih belajar sharing, juga belajar berkomunikasi di radio on air ya. Kemudian apabila ada sesuatu yang benar dan itu ternyata baik, itu merupakan hidayah dari Allah, perantaraan dari diri saya. Kemudian saya tutup bahwa nuzul Quran itu adalah momen turunnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah way of life-nya umat Islam. Jadi bisa tidak bisa, mau tidak mau, kita harus cinta pada Al-Quran. Ya, karena bagaimanapun juga Al-Quran adalah pedoman hidup. Kemudian kita berharapkan dari Quran itu mendapatkan syafaatnya ya. Amin. Doa khatmul Quran itu kan ada salah satunya menyinari kuburan kita, diantaranya seperti itu. Jadi itu tadi, jadi kita harus cinta, mau tidak mau kita harus cinta, mau tidak mau kita harus melaksanakan, atau kita harus sergap ya, rajin membaca, senang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dari Al-Quran ya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti doa tadi, Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran. Jadi hati kita diterangi dengan membaca Al-Quran. Kemudian wazayyin akhlaquna, dihiasi akhlak kita dengan kemuliaan Al-Quran. Bijahil Quran wa hasin amalana, perbaiki amal-amal kita bidzikri Quran dengan membaca Al-Quran. Kemudian wanajjina minan nari, kita selamat dari api neraka bikaramatil Quran dengan Al-Quran, dengan karomahnya Al-Quran. Wa adkhilnal jannata bisyafaatil Quran, semoga kita masuk ke surganya Allah. Amin. Dengan syafaatil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Inayah ya yang sudah mau berbagi di sore hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh Top Mania yang sudah berkomunikasi hari ini ya. Dan juga hari kemarin-kemarin terima kasih sudah support acara hari ini dengan tetap mendengarkan, kemudian juga berinteraksi ya secara langsung ataupun tidak langsung ya. Ada yang via telepon dan WhatsApp gitu ya. Terima kasih sekali. Dan sampai juga mohon maaf kalau misalkan ada salah kata apapun gitu ya. Dan satu kalimat terakhir ya dari sahabat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua menjadi makhluk yang beriman sejak awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan nanti sebagai bekal dalam bulan-bulan selanjutnya, dan semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun depan gitu ya. Sahabat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi A.